terakhir ini. Ini ada 6, yaitu mulai dari disiplin positif, nilai kebajikan yang diyakini, kebutuhan dasar manusia, kegiatan kelas, posisi kontrol guru, dan terakhir segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kalimat, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Apa artinya Bapak Ibu? Jadi kita tidak akan bisa mengontrol anak didik kita, hanya mereka sendiri yang bisa mengontrol diri mereka. Kenapa demikian? Nah, di sini. Karena setiap perilaku yang mereka lakukan tentunya ada tujuan. Tentunya ada satu tujuan. Saya ambil contoh. Kenapa Cister itu, ini saya sebutin salah satu anak kita, kenapa Cister itu suka sekali membangkang di kelas? Pasti ada kebutuhan yang belum dipenuhi. Mungkin dia lapar. Contoh ya, kenapa dia uring-uringan, dia malas ikut pelajaran, atau mungkin juga dia kurang kasih sayang, atau butuh perhatian dari kita, atau mungkin dia butuh kebebasan, dia tidak mau diatur. Nah, ini. Jadi ini adalah kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi, karena tadi itu mereka tidak mau dikontrol, hanya mereka sendiri. Karena apa? Kebutuhan mereka tidak dipenuhi, belum terpenuhi sebenarnya. Baik Bapak Ibu, pertama kita lihat dulu teori motivasi. Ada 3 teori, yaitu biasanya saya sering terlambat. Kenapa? Mungkin karena saya takut menghindari hukuman, atau mungkin saya untuk mendapat pujian dari suster, contoh, atau mungkin karena saya ingin menghargai diri saya sendiri. Tentunya semua tindakan kita itu ada maksud dan tujuan. Jangan sampai Ibu Ica datang sedo hanya karena mau dipuji suster, atau hanya karena mau dibayar lebih, atau tidak dipotong uang angsuran, uang transportasinya. Nah, itu. Jadi bagaimana kita guru, kita seorang pribadi bisa memenuhi teori motivasi. Nah, kira-kira Bapak Ibu, dari 3 teori ini mana yang dari unsur intrinsik, unsur dari dalam? Yang ketiga ya. Jadi ini adalah unsur yang dari dalam diri, kesadaran dari diri, internal. Yang berikut, 2 ini adalah unsur eksternal. Jangan sampai anak-anak kerja tugas hanya karena takut berlutut, atau karena takut hukuman, takut dimarahi gurunya. Nah, ini yang paling dasar. Yang kedua, jangan sampai karena mau dipuji di kerja tugas. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bersama. Ada sebuah kasus Bapak Ibu, saya bacakan dulu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya Domi. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepada ibu guru dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Si Doni ini, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Jangan sampai dia lapar karena kebutuhannya tidak dipenuhi. Yang kedua, jangan sampai dia kurang perhatian. Yang tadi saya katakan Cister. Atau jangan sampai dia ingin dipuji, atau dia ingin menunjukkan bahwa dia hebat di kelasnya. Atau jangan sampai dia bosan dengan makanannya, itu saja. Mungkin belum penuhi ibunya, mungkin dia ingin makan sosis tapi diberikan ayam goreng terus. Atau dia hanya karena ingin melihat ekspresi temannya menangis. Nah, ini saya ceritakan sedikit pengalaman saya mengenai anak saya Daniel. Dia sering sekali menyembunyikan pensil temannya. Saya tanya dia, kalau mau dibilang latar belakang ekonomi orang tuanya mampu sekali karena anak seorang dokter. Nah, kenapa Daniel senang sekali menyembunyikan pensil temannya? Jawaban dia, saya senang saja lihat muka teman kalau menangis. Nah, itu saya baru sadar, ternyata ini kebutuhan ini yang ingin dia penuhi, kebutuhan kesenangan melihat ekspresi teman-temannya menangis atau kecewa dengan dia. Nah, ini ternyata ada Bapak Ibu. Ini. Nah, ini kebutuhan, ini 5 kebutuhan dasar manusia bertahan hidup seperti makan tadi. Jangan sampai dia kelaparan, atau jangan sampai dia butuh kebebasan,
atau butuh kasih sayang, butuh penguasaan, atau ingin diakui saya adalah seorang anak yang hebat, saya ditakuti oleh teman-teman yang lain, atau saya adalah geng di SMP Santa Jela. Nah ini yang memang kita perlu ketahui betul kebutuhan anak. Nah di sini mengenai 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah 5 posisi guru ini Bapak Ibu coba tebak mana yang paling efektif kita lakukan. Sebagai manajer ya. Penghukum, memang kita sering sekali, saya jujur saya sering sekali menghukum anak jika dia melakukan kesalahan. Penghukum ini dimana ketika anak melakukan kesalahan kita langsung bilang rutut, lari keliling lapangan dengan nada yang kasar. Dengan nada yang kasar kita memberi dia hukuman. Ini. Jadi penghukum ini bisa secara fisik, secara verbal, dengan kata-kata, dengan ya hukuman fisik. Contohnya seperti hormat bendera selama 1 jam, dengan ya kalimat yang kasar, patuhi aturan saya atau awas kamu jika tidak mengikuti aturan. Nah ini sebagai penghukum. Pembuat merasa bersalah, kita menggunakan suara lembut dan membuat murid merasa tidak nyaman dan bersalah. Kamu sering sekali melakukan hal yang sama. Nah ini kita merasa anak tidak akan termotivasi, mereka akan merasa minder, merasa tidak berdaya. Nah yang ketiga, sebagai teman. Sebagai teman ini juga sebenarnya baik, tetapi dalam jangka waktu pendek. Contoh saya dekat dengan si A. Nah si A itu hanya dia dengan saya dengan libur ini tidak mau lagi. Ketika dengan saya dia akan baik, tapi dengan libur ini dia tidak akan respect lagi. Karena saya sudah terlalu dekat dengan dia. Tidak menyakiti, tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi biasanya dalam posisi teman ini kita bisa mendekatkan diri dengan anak melalui hal-hal humoris, kita bisa dengan guyonan. Tetapi anak itu akan tergantung dengan kita. Dia tidak akan mengikuti kata guru lain lagi. Tapi kita sudah menjalin kedekatan. Nah ini yang sebenarnya kurang efektif. Dan yang ketiga sebagai pemantau. Nah, apa bedanya pemantau dengan penghukum? Kalau pemantau, anak sudah tahu konsekuensinya. Dia sudah tahu aturan kalau dia terlambat ya misalnya dia baris di luar, atau terlambat ya dia baris di luar berapa menit. Kalau penghukum, guru semena-mena memberi hukuman. Kau terlambat sini, baru cepat di sini, tanpa ada aturan yang jelas, tanpa ada aturan tertulis. Nah ini sebagai penghukum. Itu perbedaan antara pemantau dan penghukum. Dan ini juga sebenarnya belum tidak efektif. Ya, karena ini tidak menjalin atau tidak menjalin relasi yang baik dengan anak dan siswa tetap merasa disalahkan. Karena ya sudah terlambat ya berarti saya ikut aturan. Dan ini tidak berjangka panjang ya. Yang terakhir manajer. Nah ini adalah ya posisi yang paling efektif kita gunakan, yaitu manajer. Kita akan berdiskusi menyelesaikan permasalahannya. Nah kira-kira Bapak Ibu di posisi yang mana? Saya beri satu orang, Pak Alex. Baik, terima kasih. Berbicara posisi dari kelima ini, saya pikir saya pernah berada di posisi semua. Ya. Tapi keseringan yang saya lihat, kebanyakan itu kita masih berada di level yang pertama, penghukum. Itu dari kebiasaan yang mungkin seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Pati, Pak Milton, kita ini dibesarkan di generasi yang berbeda. Mungkin pada saat generasi kita masih pembelajarannya masih pusatnya ke guru, jadi kita merasa bahwa guru itu yang paling benar, sehingga lebih kebiasaan-kebiasaan kita yang dari dulu kita bawa dan kita terapkan. Tetapi
saya melihat juga kita sudah mulai bergerak untuk menuju ke posisi yang kelima. Jadi melalui hari ini apa yang disampaikan oleh Ibu Ice, kita semua mulai refleksikan apa yang sudah kita buat selama ini, dan sedikit demi sedikit kita ubah kebiasaan kita, mindset kita yang lama. Kita harus sesuaikan dengan tuntutan atau perkembangan di zaman yang sekarang. Jadi terima kasih untuk Ibu Ice untuk materinya hari ini, dan juga untuk Bapak Ibu Guru. Kita sama-sama refleksi sehingga visi yang tadi kita sudah tuliskan itu bisa kita capai bersama-sama. Terima kasih. Saya minta Ibu Rini coba berikan. Baik, terima kasih Bu Ice. Di sini saya hanya mau bilang sebelum saya mengikuti guru penggerak, semua posisi ini ada di saya. Mulai dari pembuku, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajernya tuh sedikit dibanding tempat ini. Tapi setelah saya mengikuti guru penggerak, saya tidak bilang sampai saat ini kalau saya manajer anak. Tidak. Saya menyadari banyak sekali saya berdosa. Sebelum pas saya mengikuti guru penggerak itu banyak sekali dosa yang saya buat. Nah, mulai dari situ bagaimana saya belajar untuk supaya saya mengurangi. Saya sadari masih terkadang anak-anak kita, kalau kita mau manajer saja tidak bisa. Anak-anak kita, terkadang anak-anak kita tuh perlu kita dekati mereka sebagai teman. Perlu kita memantau mereka nih, aturannya ada. Kalau penghukum tadi langsung track, langsung hukum. Kalau pemantau aturannya ada, terus kita awasi. Nah, seringkali kita semua ada di 5 posisi ini. Tetapi memang sangat diharapkan untuk jadi manajer. Tetapi setelah saya merefleksi, karakteristik anak yang berbeda itu membuat kita untuk bagaimana di saat-saat tertentu memposisikan diri. Tetapi tidak disarankan sekali yang menghukum, ya, seperti itu. Jadi pembuat rasa bersalah, kalau 1 dengan 2 menurut saya ya sangat tidak disarankan. Tetapi 3, 4 dengan 5 sedikit menyarankan untuk kita memposisikan diri sesuai dengan karakteristik anak. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rini. Luar biasa. Ya, kita lebih harus cenderung ke manajer. Kenapa? Karena memang kenapa mereka demikian? Karena tadi saya jelaskan ada kebutuhan yang mereka belum penuhi tadinya. Nah, kita tebak-tebakan nih. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apakah ini? Betul, 100. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau, benar. Apa rencana kamu menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman, benar. Kamu tidak akan mendapat nilai jelek jika tidak kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakannya. Coba, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakannya. Apa? Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakannya. Pemantau. Keyakinan apa yang perlu kamu tingkatkan lagi? Manajer. Sudah berapa kali ibu memperingatimu? Ya? Sudah berapa kali ibu memperingatimu? Ya? Pembuat merasa bersalah. Dia merasa, aduh saya gini terus ya sama ibu. Kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu? Ya, pembuat merasa bersalah. Kalau kamu tidak melakukannya, ibu akan marah. Penghukum. Silakan jalankan konsekuensinya. Ya, luar biasa ternyata Bapak Ibu. Ya, sudah saya harapkan kita bisa mengimplementasikan secara bersama-sama untuk mewujudkan anak-anak yang baik. Kayaknya ada yang merasa kecewa. Oke, sebenarnya seperti ini. Saya mau kasih buat tulis kartu. Sepatunya sudah selesai.
Bapak Ibu silakan kita main game sedikit. Ini terakhir. Bapak Ibu silakan ketik kahoot.com. Oke, saya akan berikan link-nya. Ya, 824 5539. Oke, silakan masuk. Ya, Bu Rini. Oke, yang lain. Ibu ini, Melani, selamat, bagus. Seorang guru dengan nada tinggi dan mata melotot. Posisi kontrol apa yang digunakan guru tersebut? Derek. Teman, penghubung, pembuat merasa bersalah. Yang terakhir, manajer. Oke, penghubung ya yang benar. Kita lanjut. Oh, Ibu Yeni teratas, luar biasa. Ibu Yeni, Ibu Titi, Beri. Tidak ada yang kalah, Ibu Yeni, tidak ada yang kalah. Posisinya masih sama diambil oleh Ibu Yeni. Kamu senang sekali mengecewakan ibu. Kalimat tersebut diucapkan oleh seorang guru pada posisi kontrol teman. Benar atau salah? Kamu senang sekali mengecewakan ibu. Benar atau salah? Oke, salah ya. Jawabannya adalah posisi apa? Pembuat merasa bersalah. Oke. Oh, Ibu Yeni masih di atas. Tidak ada yang ganggu ya. Kamu silakan jalankan sanksi yang sudah ada. Kalimat tersebut digunakan oleh guru pada posisi. Kamu silakan jalankan sanksi yang sudah ada. Ya, pemantau ya. Ada 3 yang salah, 6 benar. Luar biasa. Lebih banyak bertanya. Oke, Ibu Yeni pertama. Ibu Rini sudah beranjak ke posisi 3. Ibu Agus gimana? Ikutin. Oke.
Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kalimat tersebut diucapkan oleh seorang guru pada posisi wow, semuanya benar ya, luar biasa. Pemahamannya sudah sangat bagus. Ibu Eni, posisi pertama. Oke, Ibu Yosi sudah beranjak posisi kelima. Kita lanjut. Guru tidak akan menyakiti siswa, namun tetap berupaya menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk mempengaruhi siswa secara persuasif. Apakah posisi? Ya, posisi teman luar biasa ya. Semua menjawab benar. Hebat. Oh, manajer mulai. Oke, ini mulai posisi kedua, ibu ketiga. Bu Mela, Ibu Yosi. Pak Alex apa Pak Alex? Oke, benar atau salah? Pada posisi pemantau, guru hanya mengawasi siswa atas perilaku yang dilanggar. Benar atau salah? Benar. Ada 7 yang benar ya, 2 masih salah. Memang benar ya, pemantau hanya mengawasi. Oke, wow, Ibu Yosi. Ibu ini hilang. Ibu Yosi ketiga, Ibu Tini pertama, Ibu ini kedua. Oke. Ayolah, lakukan demi Ibu. Kalimat tersebut digunakan oleh guru pada posisi ayolah. Ya, teman ya, benar sekali. Posisi teman. Ayolah lakukan demi Ibu. Ya. Oh, si macan mulai belajar posisi kedua. Ibu ini mana? Wah, ibu ini hilang ya. Oke, kita lanjut. Ibu Tini masih ke atas. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Kalimat tersebut diberikan oleh guru pada posisi pemantau. Benar atau salah? Ya, salah. Kenapa salah? Posisi apa ini? Teman. Benar sekali Bapak. Pak Yusuf. Benar ya, kita lihat siapa yang paling ke atas. Oh, ini kami sebelah. Ya, Pak Eri kedua. Bagaimana coba jika orang tuamu tahu kamu berbuat begini? Kalimat tersebut digunakan guru pada posisi bagaimana coba? Ya, pembuat merasa besar. Kita lihat. Mr. Meta dulu. Posisi kontrol yang terbaik digunakan oleh posisi teman. Benar atau salah? Ya, salah. Harus posisi apa? Manajer. Luar biasa Bapak Ibu. Kita lihat yang teratas. Podium juara ketiga. Oh, Pak Eri. Juara kedua. Pertama, luar biasa pemahaman Bapak Ibu guru yang hebat. Baik, dari tempat ini saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah berdiskusi bersama saya pada siang hari ini, kepada Ibu Ruth selaku pengajar saya yang sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama saya di tempat ini. Nah, semoga kita ke depannya menjadi guru yang lebih baik, yang berpihak pada murid dan tetap semangat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih, selamat siang. Bergabung dengan Bapak Ibu, ternyata saya bergabung dengan guru-guru muda, saya jadi ikut muda kembali. Kebetulan di sini ada 2 mantan anak muda saya ya, dan saya bangga sekali sekarang sudah menjadi teman guru, jadi rekan kerja. Kalau dulu panggil
Dan ternyata dari diskusi ini saya justru mendapatkan pembelajaran yang luar biasa ya Bapak Ibu. Saya tadi setuju sekali dengan Bapak Ibu yang ungkapkan tadi. Bapak Ibu, zaman anak-anak kita memang berbeda. Saya setuju dengan zaman kita. Apalagi zaman saya ini kalau orang bilang ya zaman kolonial menurut saya. Kalau Bapak Ibu guru ini mungkin zamannya bisa disebut zaman milenial, masih mendekati dengan anak-anak murid. Kalau anak-anak murid ini kan zamannya katanya generasi Z atau Gen Z gitu ya, tentu berbeda. Tadi pada saat Ibu Ije buat permainan, saya senang melihat ekspresinya Bapak Ibu ya. Rasanya gimana buat permainan? Sedih. Oh senang ya, saya kira sedih. Ada yang sedih waktu ikut permainan? Tidak ya. Bapak Ibu bayangkan kita yang tua itu saja senang bermain, apalagi anak-anak kita. Anak-anak kita itu kodratnya memang bermain Bapak Ibu. Itu kodrat mereka. Kalau kodrat kita nggak bermain, sekarang cari uang Bapak Ibu. Kalau kodrat kita memang usia. Nah artinya apa Bapak Ibu? Artinya kalau bisa ya kita tidak bisa melarang murid-murid kita bermain, karena itu kodrat mereka. Terus apa yang bisa dilakukan? Bawa permainan ke kelas kita Bapak Ibu. Bawa seperti tadi. Saya rasa sekarang kita beruntung karena kita di zaman yang luar biasa. Kita itu tinggal menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Kita nggak perlu membuat Bapak Ibu Google dan itu sudah membuat aplikasi-aplikasi permainan yang sangat luar biasa. Seperti tadi Kahoot ya, Kahoot. Ada lagi yang berkuisis, ada lagi yang berbuat dan seterusnya. Bawa Bapak Ibu ke kelas kita. Tentu anak-anak akan sangat tertarik dengan kita. Ya, itu mungkin saya bisa menambahkan sedikit juga karena saya tadi tertarik dengan diskusinya luar biasa. Ternyata pemikiran-pemikiran Bapak Ibu SMP Andalan ini luar biasa. Jadi artinya anak-anak yang sekolah di sini pasti akan merasakan kegembiraan yang luar biasa, akan merasa nyaman belajar dengan Bapak Ibu karena Bapak Ibu memang mempunyai kompetensi yang luar biasa ya. Terima kasih Bapak Ibu. Minta maaf kalau mungkin kami berdua mengganggu aktivitas Bapak Ibu di siang hari ini. Saya mohon maaf. Tapi dari hati saya yang paling dalam, saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya buat kami berdua. Semoga yang dibagikan Ibu Ije bermanfaat buat kita bersama dalam kita menjadi pendidik anak-anak di sekolah, mendidik anak-anak yang tadi sudah ada Bapak Ibu yang bilang bahwa mereka adalah anak-anak titipan dari Tuhan kepada kita. Jadi bukan suatu kebetulan ya anak-anak itu sekolah di sini, tapi ada maksud Tuhan menitipkan mereka di sini kepada kita. Karena Tuhan tahu bahwa kita mampu. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Nanti kalau ketemu saya di jalan boleh menyapa saya Bapak Ibu. Kalau saya itu disapa duluan karena memang saya sering lupa. Kayak tadi dua murid saya kalau nggak menyapa mungkin saya juga lupa. Maklum. Lulusannya sudah banyak dan usia juga. Terima kasih, selamat siang. Salam dan bahagia buat kita semuanya. Bapak Ibu terakhir kita foto bersama ya, saya minta dokumen.